Ya wes, mau nanya apa lagi? Ini lagi heboh. Mas Denny, sorry, ini lagi heboh AR dan AB nih, ya kan? Sebenarnya mereka ini seperti apa sih, Mas? Apakah memang mereka pemain lama atau karena apa ya, bisa dibilang karena pengaruh lingkungan atau bagaimana, Mas? Oke. Karena kita kaget nih, Mas. Ya, oke, yang pertama saya pikir kita tetap harus menunggu ya hasil dari penyidikan kepolisian, karena ini juga belum dikonfirmasi secara sudah press conference atau belum? Sudah, Mas. Kalau ditangkap kan? Rilis, Mas. Tapi kalau seandainya apakah urinnya dan sebagainya itu sudah dibuktikan atau belum? Sudah, Mas, sudah positif. Emang udah positif? Yakin nih? Saya nggak berani komen nih. Iya, udah Mas, sudah rilis kok. Oke, udah rilis. Sebentar. Oke, Mas, bisa diceritain tadi apa namanya? Oke, ini perihal penangkapan NR dan AB ya. Dan ternyata tidak mereka berdua saja, tetapi ada sopir yang juga merangkap asisten namanya ZN. Nah, menurut pengakuan ZN ini, NR ini kerap memakai. Jadi kalau diceritakan sama dia itu seperti itu tadi. Ini kalau saya pindah begini, tetap bisa ngerekam kan? Bisa, Mas. Oke. Sebentar, ini saya harus admit orang-orang yang masuk nih. Wait. Maaf ya, editor. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini ini sebenarnya adalah sebuah hal yang kalau ditanya, tadi ada pertanyaan apakah pemain lama atau tidak, ya kalau menurut pengakuan si ZN ini sering memakai ya, sepertinya memang ya begitu. Tapi menurut pengakuan ZN ya. Tapi kalau yang saya lihat dari kartu, saya tidak melihat dia bisa melihat ke arah situ tadi, tapi bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sangat kuat ada di kalangan orang-orang dengan satu tingkat ekonomi yang malah menengah ke atas. Jadi kekuatan ini tadi yang akan malah menjadikan peredaran narkoba ini tadi itu banyak beredar di sana. Karena ya tentu saja di mereka ini pasti akan lebih menyasar orang yang punya duit gitu. Dan saat mereka ini menyasar ke sana, dipastikan ya ini tadi ada satu imbal balik ekonomi yang akan besar di sana. Dan kalau yang saya lihat di sini, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, itu bukan barang, kita ngomongin barang tersier dan sebagainya. Ini sesuatu yang kalau saya pikir dengan kondisi seperti sekarang ini, yang dulu memakai aja mungkin nggak punya duit untuk beli nih. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang saya pikir ya banyak terjadi di orang-orang dengan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kebanyakan. Dan ini hanya membuktikan satu fakta itu tadi. Mas, tapi kalau boleh tahu, ternyata yang ditangkap itu suami istri loh, Mas. Maksudnya apakah siapa yang duluan atau siapa yang belakangan, Mas? Mungkin bisa dilihat. Kalau saya pikir saya juga nggak bisa ngomong lebih jauh menjawab pertanyaan itu secara langsung ya, karena kan saya jadinya akan mengarahkan ini. Nah, ya, tapi kalau tapi kalau saya boleh lihat, ini kan pernikahannya lebih dari 10 tahun. Dan kita melihat mereka ini pasangan yang serasi seperti itu. Nggak kita pernah dengar ada sesuatu yang ada hal yang membuat mereka ini bermasalah secara keluarga. Jadi kalau boleh saya bilang dari sisi positifnya ini adalah ya suami istri nggak saling menyembunyikan apapun seperti itu. Saya sih cuma bisa mengomentari hal itu saja ya. Dan kalau misalkan ya kita kan sering lihat nih kalau suami istri olahraga bareng dan sebagainya. Ya saya pikir ini satu keharmonisan antara mereka berdua aja. Saya melihatnya malah lebih ke situ sih. Sempat kaget nggak sih, Mas? Atau memang sebelumnya Mas Denny sempat menerawang juga, atau mungkin Saya pernah menerawang, tapi saya tuh cuman mengatakan bahwa orang dengan citra yang, kalau tahun lalu kan orang dengan citra positif videonya akan tersebar. Nah kalau sekarang ini orang dengan citra yang positif itu akan tertangkap menggunakan narkoba. Tapi saya nggak menyangka kalau ternyata ini sesuatu yang luar biasa loh. Kalau kita bilang konglomerat, ini way beyond that gitu loh si suaminya ini tadi. Dan ini akan jadi satu hal yang pasti dapat coverage yang luar biasa. Jadi artinya apapun yang terjadi hari ini pasti akan kalah dengan pemberitaan ini tadi. Benar. Mas, berarti penerawangan itu pernah Mas Denny utarakan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi berarti betul, tapi kan tidak kaget gitu. Oke, ya tetap kaget Mbak, karena penerawangan saya ini bukan terus
saya merem terus lihat wajahnya. Saya hanya menghitung data dan saya kalkulasikan menggunakan kartu. Sekali lagi, saya bukan paranormal ya. Saya nggak bisa lihat sesuatu atau mengatakan ini akan seperti ini atau apa. Tapi lebih ke saya semua harus saya hitung pakai kartu. Nah, waktu kartu ini keluar, ini adalah satu komposisi di mana ada hubungannya dengan narkoba. Dan ada satu itu tadi, pengingkaran citra itu tadi loh. Orang dengan sesuatu yang positif kok ternyata ya tertangkap dengan seperti ini. Begitu. Nah, ini sesuatu yang tetap kaget gitu. Mas, secara perawalan apakah mereka terlihat kaya, tapi sebenarnya mereka punya beban tersendiri dalam hidupnya, Mas? Kamera juga. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang ini saya jelaskan sesuatu dulu. Yang waktu pertama kali mereka ini ditangkap, saya tadi pagi dengar beritanya, itu saya tetap bertanya-tanya, bener nggak sih seperti ini? Nah, sampai akhirnya tadi dikatakan sama salah satu rekan di sini, terus saya cek ternyata positif. Ya akhirnya kita akan sampai di satu konklusi bahwa Kebalik Mas kartunya. Enggak, memang ini kartunya kebalik. Jadi kalau saya kartunya kebalik itu punya arti yang berbeda dengan kalau kartunya munculnya begini. Oke. Jadi saya pikir setelah saya 2 tahun setengah ini di YouTube, orang sudah paham. Nah, saya sekarang menaikkan pengertian masyarakat dengan cara kalau saya narik kartunya ini kebalik, ini artinya berbeda. Nah, kalau seperti ini nih, orang-orang yang akhirnya mereka ini bersinar, meraih satu tujuan dan mereka sukses dengan itu semua. Tapi ternyata walaupun mereka sukses dengan ini tadi, tetap permasalahan hidup itu ada untuk mereka. Jadi kalau saya pikir saat kita itu achieving something, Mbak, Mas di sini, sesuatu yang kita achieve itu tuh semakin besar kita achieve-nya, kalau terjadi problemnya akan ikut besar juga gitu. Jadi problemnya bukan lagi kayak token listrik habis, cicilan rumah nggak tahu harus dibayar apa. Kalau saya pikir sih, iya, akhirnya orang-orang menempuh hal-hal seperti ini itu. Ini saya bilang orang-orang ya, semua orang ya, yang kira mereka ini lari ke narkoba. Karena terakhir kemarin YouTuber, musisi Anji juga ternyata tertangkap juga dan rehabilitasi sekarang ini. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah tindakan rekreasional untuk itu tadi menurunkan stres mereka ini. Dan kita nggak bisa langsung ngejudge mereka karena sekali lagi saya tegaskan mereka ini di sini korban. Artinya mereka ini pemakai yang akhirnya terus ya harus ya tadi itu mereka akhirnya kan membeli ini bukan sesuatu yang mereka mungkin juga nggak inginkan itu. Mereka akhirnya jadi mungkin di awal-awal ini rekreasional sampai akhirnya mereka jadi ya harus melakukan ini tadi. Dan saya pikir sih ini juga endingnya pasti harus direhabilitasi. Mas, tapi kan yang perempuan tuh karirnya selalu stabil terus Mas ya kan, sampai saat ini gitu kan. Dengan adanya peristiwa ini, apakah akan redup Mas atau tenggelam atau seperti apa mungkin dari karir ya Mas ya? Oke. Kalau saya pikir sih, saya hati-hati banget nih ngomong tentang ini karena saya melihat kalau di Indonesia ini kalau perkaranya itu masih narkoba sih kayaknya masih akan termaafkan ya. Yang agak-agak susah itu kalau perselingkuhan tuh, itu kayaknya akan sangat berat. Tapi kalau melihat ini, kalau boleh saya bilang itu, ini kan kartu kalau seperti ini nih seseorang yang mencoba untuk mengakali sesuatu agar tujuannya ini tercapai dengan cara yang tidak lazim. Nah, tapi kalau seperti ini, saya pikir Mbak menanyakan yang perempuan kan? Oke. Kalau saya pikir dia nggak perlu ngakalin karena ya dia sekarang itu pun di dunia entertainment itu kayak ya bukan sesuatu yang dia mencari nafkah di sini gitu. Ini kayak sesuatu yang menjadi hobinya dia dan dia melakukan itu. Dan kalau saya berpikir juga ini bukan sesuatu yang akan the least that she will think of gitu loh. Dia nggak akan, kalaupun ini selesai pun buat dia it's no problem dan nggak akan jadi permasalahan juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih dia nggak mengarah saya, tapi saya lihat kalaupun dia mau meneruskan, enggak kok, ini nggak akan ada efek apa-apa karena kita udah sering lihat artis-artis dengan seperti itu ya tetap beken-beken aja Mbak gitu loh. Itu sih yang saya lihat. Kalau makin ini ya Mas ya, makin tenar ya Mas. Mungkin jadi duta kali ya nanti ya. Jadi Mas, kalau rumah tangganya sendiri nih Mas, karena kan ada 3 atau 4 anak ya kalau nggak salah ya, Iya. di pernikahan mereka, apakah pasti tetap langgeng
Karena kita tahu banget NR ini jadi mantu kesayangan banget mas, gitu loh, bisa dibilang. Ya, ini tadi makanya saya katakan bahwa kalaupun ini, ya ini kan terbukti positif. Dan terus kemudian akhirnya kan ya orang ini mempercayai dengan berita yang ada saat ini, mereka ini kan bersama-sama. Istilahnya tadi saya bilang, kalau untuk sesuatu yang istilahnya kurang terpuji aja mereka ini nggak saling menutupi, kalau saya pikir sih rumah tangga mereka ini akan langgeng, ya nggak ada, karena nggak ada permasalahan di antara mereka ini tadi. Makanya saya sih di sini melihat bukan sisi positif ya, ini sebenarnya sesuatu yang ironi, tetapi sesuatu yang juga, oh ternyata orang-orang ini nggak harus punya permasalahan di semua hal gitu sampai akhirnya terjadi seperti itu. Orang dengan citra positif sekalipun, dengan tidak ada permasalahan keluarga di antara mereka, dengan semua kelanggengan apapun yang mereka ini jalani itu masih tetap ada terancam hal seperti ini. Nah, harapan dari saya adalah masyarakat ini jangan fokus ke personnya, oke? Tapi fokus kepada bahayanya narkoba ini kepada kita semua. Kalau narkoba ini tadi menyerang orang-orang yang tadi saya katakan, setelah ini semuanya akan baik-baik saja kalau saya bilang untuk mereka berdua. Tapi kalau ini menyerang kepada orang-orang kayak kamu, Mbak, kayak Mas yang di sini, kayak orang-orang yang orang-orang yang menengah ke bawah itu akan, saya nggak kebayang. Dan itu tadi, kita aja dengan kondisi mereka yang super rich ini tadi, kita tetap tanya, ini anaknya apa kabar? Nah, apalagi kalau ternyata ini menimpa orang-orang seperti, yaitu tadi kaum marginal dan sebagainya. Jadi saya pikir ini kita jangan fokus kepada personnya, karena kalau personnya ini tadi, ya kita akan tahu bahwa dia akan direhabilitasi, dan ya dia akan sembuh, dan dia akan hidup happily ever after gitu. Tapi ini tadi loh, iya, kalau ini sudah menyerang mereka, berarti orang-orang di bawah ini korbannya banyak sekali, dan kita itu tidak menyadari itu. Nah, maka ini jadi sesuatu momen yang penting untuk sekali lagi hati-hati, narkoba ini akan merusak semuanya. Mas, terakhir Mas, menurut pengamatannya Mas Denny, masih adakah teman-teman artis atau publik figur yang keseret narkoba dan dalam waktu dekat ini ketahuan? Gimana yang ngomongnya ya, sebentar. Kalau saya pikir sih, ini tuh kayak sebenarnya mereka itu, saya nggak pernah melihat secara langsung. Tetapi kalau kayak dengar kabar dan sebagainya, hal seperti ini tuh adalah satu rahasia umum ya. Nah, tinggal sekarang ini kalau saya pikir sih, nunggu apesnya aja nih kapan. Karena saya juga mengira bahwa pihak yang berwajib ini masih tetap melakukan perang besar-besaran terhadap narkoba ini tadi. Tapi mengingat kondisi seperti sekarang ini, dengan sekarang ini kan kita fokusnya kepada COVID-19 dan hal-hal yang lebih kepada life or death matter gitu loh Mbak, orang yang meninggal dan sebagainya, pengamanan wilayah. Dan saya pikir sebagai penegak hukum, kepolisian ini juga menjalani satu tugas yang sangat berat. Tapi saya ucapkan dan saya salut, saya ucapkan selamat, tetap mereka ini menjalankan tugas mereka, fungsi mereka sebagai abdi negara ini tadi untuk menjaga kita semua. Dan harapan saya sih, kalau dengan seperti ini ya, tidak hanya teman artis sih, ini banyak sekali orang-orang yang saya pikir masih memakai. Dan kalau saya ramalkan itu ada, dan saya harap yang sekarang ini pada make ini segera stop lah. Karena ini kondisinya udah seperti sekarang. Ini kayak peringatan Tuhan kepada kita semua. Dan istilahnya ini adalah satu hal yang, yaitu tadi, kalau masih makai dan denger atau lihat video saya ini, segera hentikan sekarang juga. Karena saya pikir jangan sampai akan jadi, yaitu tadi, yang harus ditangkap, direhabilitasi, dan terus ya kalau punya satu kehidupan sebelumnya yang nyaman, masih akan tetap enak. Tapi kalau mereka ternyata karyawan biasa dan sebagainya, stigma masyarakat ini saya pikir itu akan berat sekali untuk harus mereka tanggung. Oke, Mas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Sehat-sehat, saling mendoakan ya Mas ya. Amin. Iya. Amin, makasih. Siap Mbak. Yang lain ada pertanyaan lagi? Yuk.